3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Mujiono MPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta staf karyawan SMA Negeri 1 Braga, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah mengantarkan kita kepada alam kecerdasan pada saat ini. Teman-teman yang saya sayangi, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia telah memasuki masa globalisasi, di mana semua aspek sudah terbaharui dan digantikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentunya membawa dunia kepada perkembangan yang sangat pesat. Pada masa sekarang, dunia telah memasuki masa revolusi 4.0, di mana hampir semua tenaga manusia digantikan oleh tenaga yang canggih. Bukti nyata hal tersebut adalah terciptanya robotika. Dengan demikian, peran orang tua serta lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam mengantarkan dunia dalam melewati revolusi industri 4.0 yang mana nantinya akan direalisasikan oleh generasi muda terbaik bangsa dan akan menjadi tombak kemajuan suatu bangsa. Dalam rangka mencetak generasi yang berkualitas, tentunya tidak bisa terlepas oleh peran pendidik. Pendidik harus bisa dan mampu mengembangkan karakter siswa dan meningkatkan kecerdasan intelektual siswa yang nantinya akan berguna dalam bekal generasi muda dalam melewati era revolusi industri seperti saat ini. Untuk itu, skill dan kualitas pendidik khususnya pada jenjang sekolah dasar harus benar-benar diasah dan mampu memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta didik sebagai alat pembidik dalam menyongsong era revolusi industri 4.0. Problematika seperti ini harusnya menjadi motivasi kepada calon guru muda untuk bisa meningkatkan skill dan kualitas, serta membangun pemahaman kepelatihan mengajar sebagai bekal mengajar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama terjun dalam terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dengan cara menyediakan ataupun menjadi bagian dari unsur-unsur pendidikan yang layak tersebut. Sehingga pendidikan di dunia akan semakin maju baik dalam proses maupun hasil. Sehubungan dengan topik yang dibahas oleh teman saya sebelumnya, globalisasi bisa menyebabkan perkembangan iptek yang dapat berujung pada kenakalan remaja. Seperti yang kita tahu, banyak terjadi apa yang disebut kenakalan remaja akhir-akhir ini. Aneka perbuatan negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh para remaja sepertinya dianggap oleh mereka seperti biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan. Mereka mengatakan hal tersebut menunjukkan sebuah simbol keberanian. Ini tentu sangat memprihatinkan. Adapun penyebab masalah kenakalan remaja bisa bermacam-macam. Bisa akibat salah orang tua dalam mendidik atau orang tua yang terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Juga bisa karena tidak tepatnya mereka dalam memilih teman atau lingkungan pergaulan, sehingga bisa menyebabkan terjerumusnya dalam pergaulan yang salah. Ada banyak sekali macam-macam perilaku menyimpang remaja, seperti mulai mengenali rokok dan narkoba yang awalnya hanya coba-coba. Tapi rasa mencoba itu akan membuat kita menjadi ketagihan, sehingga susah untuk berhenti dari ketergantungan rokok atau narkoba tersebut, yang menyebabkan kita sakau. Dan untuk menghentikan ketergantungan tersebut harus dengan cara direhabilitasi.
Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku menyimpang remaja seperti masukin motor, suka tawuran, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Di sisi lain, ada satu perasaan di kehidupan remaja bahwa memiliki banyak kawan merupakan satu bentuk yang membanggakan. Boleh sekali kita mempunyai banyak kawan, asalkan kita harus pandai memilih-milih terhadap mana perilaku teman yang salah dan mana perilaku teman yang baik dan benar. Maka dari itu, kita harus menjauhi perilaku-perilaku menyimpang tersebut, karena hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sebaiknya kita gunakan masa-masa remaja kita dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, dan juga bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Berhubungan dengan pidato sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan tentang bahaya narkoba. Kita telah mengetahui bahwa narkoba telah menjadi berita, baik itu di media televisi, media internet, media massa atau media cetak, serta media suara seperti radio. Sehingga kita sebagai para pelajar hendaknya memerangi serta tidak menggunakan narkoba. Karena saat kita menggunakan narkoba, maka kita akan terjerumus serta memiliki rasa kecanduan. Hal ini akan berdampak negatif pada dunia pendidikan kita dan dunia karir kita ke depannya. Selain itu, narkoba juga sangat dilarang di dalam dunia agama, sehingga kita harus mempertebal iman agar bisa terhindar dari narkoba. Teman-teman, kita harus selalu berhati-hati karena pengedar narkoba ini bisa melakukan apa saja untuk menjerumuskan kita. Targetnya terutama para pelajar yang sedang dalam kondisi labil. Untuk itu, saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk menjauhi hal tersebut dan jangan sekali-kali mencobanya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, menggunakan narkoba tidak akan menyelesaikan masalah kita, justru semakin akan memperparah. Jika teman-teman memiliki masalah, hendaknya kita bisa menyelesaikannya secara konseling dengan guru bimbingan konseling dan tidak harus menyiksa tubuh dengan menggunakan barang terlarang. Apakah teman-teman mengetahui tentang nafsa? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, serta zat adiktif. Sehingga nafsa digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, serta zat adiktif. Di mana narkotika ini contohnya adalah LSD, kodein, serta opium. Contoh dari psikotropika adalah ekstasi, domerol, dan sabu-sabu. Kemudian contoh dari zat adiktif adalah kafein, kokain, serta nikotin pada rokok. Sebenarnya nafsa ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi baik yang sangat bermanfaat dan sisi buruk bila disalahgunakan. Manfaat dari nafsa banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri, dan kokain yang digunakan sebagai anestetik atau obat bius lokal pada pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Namun karena efeknya yang seperti halusinasi, meningkatkan stamina, dan menimbulkan rasa senang bagi pemakainya, nafsa sering disalahgunakan, bukan untuk terapi pengobatan, namun hanya untuk memberikan rasa nikmat. Penyalahgunaan nafsa dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Penyalahgunaan ganja dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan memperburuk aliran darah. Penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan anemia, turunnya berat badan, dan penggunaan alkohol bisa mengganggu metabolisme tubuh. Selain itu, pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan janin serta gangguan genetik pada keturunannya. Penyalahgunaan nafsa juga menimbulkan efek negatif bagi mental. Pemakaian ganja yang berat dan lama dapat menimbulkan sindrom amotivasional yang ditandai dengan emosi dan gangguan fungsi ingatan. Konsumsi alkohol dapat menimbulkan perubahan pada mental emosional yang bermanifestasi pada karakter kita. Teman-teman yang saya sayangi, sebelumnya kita harus memerangi narkoba karena narkoba ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menghindari hal tersebut. Tentunya kata-kata cinta tanah air sudah teramat sering teman-teman semua dengar. Namun, apakah kalian tahu
kenapa kita harus cinta pada tanah air kita sendiri? Saya memiliki jawaban menarik dari pertanyaan tersebut. Kita harus cinta tanah air kita karena di sanalah kita berdiri dan di sanalah kita berpijak. Di atas tanah air dan tumpah darah kita. Karena kita, bangsa Indonesia, kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Dalam mewujudkan cinta tanah air tersebut, kita bisa melakukan beberapa hal. Seperti contoh kecil yang akan saya berikan, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar dimulai. Setiap hari, siswa dan siswi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan kurang maksimal. Karena selama kegiatan tersebut berjalan, banyak siswa-siswi yang sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa cinta tanah air mereka masih kurang. Indonesia memiliki budaya melimpah. Di Indonesia ada berbagai macam budaya. Budaya di dalam negeri kita turun-menurun. Contoh budaya tari, musik, dan masih banyak lagi budaya yang terdapat di Indonesia. Suatu saat, juga budaya itu akan dipakai oleh generasi mendatang. Teman-teman sekalian, kesimpulan dari pidato yang saya berikan adalah dalam menunjukkan rasa cinta tanah air. Kita, sebagai putra dan putri bangsa Indonesia, harusnya saling menghargai perbedaan, menghargai satu sama lain, mencintai produk lokal, dan yang terakhir, kita harus mencintai budaya dan negara kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.